21 April merupakan momentum yang diperingati bangsa Indonesia setiap tahun untuk mengenang jasa R.A. Kartini. Perjuangan wanita Jawa yang mempelopori kebangkitan perempuan pribumi ini telah menjadi panutan bagi para wanita hingga sekarang. Seperti halnya anak Farida yang tak segan bekerja sebagai penjaga jalur kereta api agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Raden Ajeng Kartini atau yang biasa disebut R.A. Kartini merupakan tokoh perempuan Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Lahir di Jepara, Hindia, Belanda 21 April 1879, Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan kiai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sostroningrat, seorang pati yang dianggap menjadi bupati Jepara setelah Kartini lahir. Ibunya bernama M. A. Nasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Matirono, seorang guru agama di Teluk Jepara. Kartini adalah anak kelima dari 11 saudara kandung dan tiri dari semua saudara sekandung. Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakak Kartini, Sosro Kartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa sampai usia 12 tahun. Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS, Europe Language School. Di sini Kartini belajar bahasa Belanda, tetapi setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena sudah dipingit. Meskipun berada di rumah, Kartini aktif melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Dari sinilah kemudian Kartini mulai tertarik dengan pola pikir wanita Eropa. Kartini menuliskan penderitaan wanita di Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu atau belajar, serta adanya adat yang membekam kebebasan perempuan. Cita-cita luhur Raden Ajeng Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu seperti sekarang. Gagasan barusan mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi oleh Kartini dianggap sebagai hal baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. Selain itu, tulisan Kartini juga berisi tentang makna ketuhanan, kebijaksanaan, dan keindahan perilaku kemanusiaan dan nasionalisme. Pada tahun 1903, saat berusia 24 tahun, ia dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat yang merupakan seorang bangsawan, juga bupati di Rembang, yang telah memiliki 3 orang istri. Suami Kartini memahami apa yang menjadi keinginan Kartini, sehingga ia diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita pertama yang kemudian berdiri di kantor pemerintahan Kabupaten Rembang. Dari pernikahannya, mereka kemudian dikaruniai anak yang bernama Soesali Jojo Diningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. R.A. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 yang di usianya ke-24 tahun. Beliau kemudian dikebumikan di Desa Kulu, Kabupaten Rembang. Mengambil semangat Raden Ajeng Kartini, Anik Farida sosok wanita yang sangat kuat, tangguh, dan memiliki kepribadian yang kuat. Dirinya menghabiskan waktu setiap harinya untuk menjaga jalur kereta api. Pekerjaannya biasa dilakukan oleh laki-laki dan sangat berisiko tinggi. Di daerah sepanjang Kabupaten Sidoarjo, bertepatan di sebelah rel kereta api, bersama keluarga kecilnya tanpa ditemani suami yang mendampinginya. Wanita tangguh ini sehari-harinya tinggal bersama 5 orang anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Anik sendiri memiliki 8 anak, dan sang suami telah meninggal dunia pada 2011 silam karena kanker otak. Cari anak-anak awal-awal yang pertama ditinggal itu begitu suami meninggal Dret ya, itu bingung. Waktu suami meninggal kan memang sakitnya kanker otak ya, di Karamjangan itu 1 tahun, dipanggil 6 bulan itu berobat jalan gitu loh. Jadi selama 1,5 tahun ya itu ya alhamdulillah ya mesti ada kendala, wong namanya orang sakit ya pasti ada. Begitu ditinggal aku ya bingung deh, gimana ya Allah, gimana ya anakku banyak-banyak, terus yang kecil tuh masih bayi ya, terus Zahra itu yang gemuk itu yang masih kecil juga, ya bingung deh. Tapi setelah ada 7 hari ya suami saya meninggal di lihat gini tidur di budi ini, deh yang sabar ya, insya Allah aku lihat kamu sanggup, insya Allah banyak anak, yang penting kamu sabar. Kalau jaga anak yatim yang sabar ya, jangan dimarah-marahin. Untuk menghidupi keluarganya, ibu juga sekaligus berperan sebagai ayah bagi anak-anaknya ini
mengharuskannya menjalankan pekerjaan sebagai penjaga jalur kereta api. Pekerjaan yang menguras tenaga dan harus tepat waktu ini banyak menyita kebersamaannya dengan keluarga, khususnya di saat hari libur tiba. Anik telah melakukan tugas ini selama 10 tahun sejak 2008. Pekerjaannya ini dimulai dari pagi hingga malam hari, dan berselang waktu sore saja untuk sekedar melepas penat. Sebagai sosok wanita yang tegar dalam menjalani hidup, layaknya seorang Kartini masa kini, Anik juga memperjuangkan sesuatu dalam hidupnya, yakni masa depan sang buah hati. Untuk itu, selain menjaga jalur kereta api, ibu 5 anak ini juga bekerja sampingan yang dilakukan di saat waktu luang sebagai buruh cuci dan berjualan es batu. Diceritakan dahulu sebelum bekerja sebagai penjaga jalur kereta api, Anik Farida berprofesi sebagai asisten rumah tangga di perumahan sekitar tempat tinggalnya. Selain berkutat dengan pekerjaannya tersebut, ibu 8 anak ini tak meninggalkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, mulai dari menjaga dan merawat anak-anaknya, hingga mewujudkan impian serta cita-cita mereka. Setiap harinya Anik mengantar jemput anaknya sekolah di sela-sela waktu jam kerjanya. Melihat perjuangan sang ibu, salah satu anak Farida turut membantu beban sang ibu. Menurut Farida, tak perlu pendidikan tinggi untuk dirinya. Yang menjadi prinsip utamanya adalah mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang benar dengan ilmu agama yang memadai, serta sopan santun yang tertata. Kehidupannya yang lebih baik, yang penting sekolahnya pintar, yang manut, yang penting agamanya nomor 1, ngajinya, sholatnya, terus sekolah. Nomor 2 yakin ya, nggak ada kesalahan. Rezeki itu lancar-lancar aja, masalah makan minum pak, alhamdulillah ada. Jadi orang yang kasihan welas asih sama saya. Cuma saya ini kemarin berdoa dan usaha. Nah, anak-anak saya ya lebih apa dia kan masuk-masuk. Nah, aneh-aneh. Jadi, prestasi kemana adik yang kecil melukis itu piala. Anak tadi itu sejak silat itu piala kami ada. Aneh-aneh. Di foto itu mah, foto anak-anak kuliah ini nggak boleh. Terus saja. Nggak ada masalah apa, nggak ada masalah apa. Meskipun usianya sudah menginjak kepala 4, Anik Farida sangat teguh dan percaya diri dalam melakukan pekerjaannya. Ketika bekerja, wanita parubaya ini menjalani semua urusannya dengan senyum yang tak pernah luntur dari wajahnya, serta hati sabar dan ikhlas. Single parent ini sangatlah tangguh dan kuat meskipun badai, petir, dan juga terik matahari menyengat. Saat dirinya bekerja menjaga jalur kereta api, penghasilan yang diperoleh dari hasil keringatnya pun tak menjanjikan, hanya dengan menggantungkan belas kasihan pada pengguna kendaraan yang melintas. Dirinya rela berdiri berjam-jam untuk menjalankan tugasnya menjaga jalur kereta api, agar keamanan pengendara yang melintas tetap terjaga. Perumahan ini bekerja dengan ikhlas tanpa meminta bayaran dari pihak PT Kereta Api. Tak jarang setiap pengendara yang melintas memberinya makanan atau minuman, atau sekedar uang receh secara sukarela sebagai upah. Meskipun termasuk keluarganya yang sederhana, Anik beserta keluarganya termasuk keluarga yang harmonis. Tak sedikit warga yang segan dengan keluarga Anik karena kebaikan serta jiwa sosialnya. Sang anak Mukhtar berpendapat bangga bisa memiliki ibu yang kuat dan tabah, serta bisa menyandang gelar ibu sekaligus bapak dari 8 saudaranya ini. Saya sangat bersyukur, bangga ya. Karena ibu saya ini ibu yang kuat, yang sabar, tegas, tidak adil. Beliau ini bisa menjadi bisa menyamakan kedudukan derajat seorang laki-laki dengan perempuan itu mampu menjajarkan. Karena ibu saya ini sejak almarhum saya menjadi tulang perasaan saya jadi anak dari saya Wonder Woman ini sangat bangga. Dikatakan sang ibu bisa menghidupi mereka dengan jerih payahnya hingga anak-anaknya mampu merasakan bangku sekolah.
Mukhtar mengatakan suatu saat memiliki keinginan untuk membantu dan mengangkat derajat keluarganya agar menjadi manusia yang lebih baik. Jika dilihat dari sisi kemanusiaan, hidup di dunia ini keras. Tak sedikit dari mereka rela melakukan apapun demi mendapatkan kebutuhan saat di dunia. Banyak orang yang rela menempuh jalan apapun demi mendapatkan uang, entah dengan cara haram ataupun halal. Namun tidak dengan aneh, meskipun berat, dirinya rela membanting tulang guna memperoleh rezeki yang halal. Meskipun banyak rintangan yang dihadapinya demi keberlangsungan hidup serta impian keluarganya. Dari sosok Ani Farida dapat kita ketahui bahwa perjuangan Raden Ajeng Kartini akan selalu menjadi panutan bagi wanita-wanita Indonesia. Jasa Kartini tidak akan pernah hilang, seperti Aning yang berhasil menyekolahkan ke-8 anak-anaknya tanpa berkeluh kesah dan menyalakan garis kehidupannya. Bagi dirinya, pendidikan untuk putra-putrinya adalah hal yang paling utama dan tidak bisa dihilangkan. Tim Liputan, Surabaya TV.